Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chandra Salim, NIM saya 180 20 135. Saya dari kelas FSC. Saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS pengantar operasi migas. Yang pertama itu ada studi geologi. Studi geologi itu dilakukan untuk memahami struktur susunan batu di bagian bawah. Dari hasil studi ini dapat diketahui dengan menggunakan studi geofisika. Yang kedua itu ada studi geofisika. Itu untuk mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman berapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan hingga 1,5 tahun biasanya. Terus ada eh, survei seismik sama pengoboran eksplorasi. Survei seismik itu untuk mengetahui fisik batuan. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 3D maupun 3D. Kegiatannya itu 4 tahun tergantung dari luas dan tipe reservoir. Yang keempat itu ada pengoboran eksplorasi. Pengoboran eksplorasi itu mengandung resiko dan keterpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu membutuhkan model yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Risiko terburuk dari kegiatan eksplorasi adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Terus itu ada tahapan yang dilakukan dalam proses operasi pemboran. Tahapan itu yang pertama ada pemboran eksplorasi. Eksplorasi itu pemboran sumur-sumur yang dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya hidrokarbon serta mendapatkan data-data di bawah permukaan sebanyak mungkin. Langkah-langkahnya itu ada pembuatan rencana pemboran, itu isinya titik koordinat, elevasi, perkiraan litologi, dan tekanan formasi, program lumpur, konstruksi sumur, dan lain-lain. Itu terus ada persiapan pemboran, yang itu ada pemboran eksplorasi, yang keempat itu ada tes produksi. Yang kedua ada pemboran deliniasi. Pemboran deliniasi adalah pemboran sumur-sumur yang bertujuan untuk mencari batas penyebaran migas pada lapisan penghasilnya. Langkah-langkah pada pemboran definisi ada pemboran destinasi biasanya ada 3 sampai 4 buah sumur masing-masing di sebelah utara, selatan, timur, barat, dan antiklinnya. Yang kedua itu analisa data, yang ketiga itu perhitungan perkiraan besarnya cadangan dengan metode volumetric. Terus yang ketiga itu ada pengembangan. Pengembangan itu pemboran sumur yang akan difungsikan sebagai sumur-sumur produksi. Terus ada tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian sumur. Itu yang pertama itu memasukkan casing produksi, yang kedua itu penyemanan. Setelah penyemanan itu cast hole. Yang ketiga itu perforasi, yang keempat itu swabbing, yang kelima itu pemasangan tubing. Terus apa saja yang dilakukan dalam salah satu kegiatan workover well service? Pertama itu ada squeeze cementing, kegiatan penyempurnaan semen sumur produksi atau untuk perbaikan primary cementing. Yang kedua itu ada ADD perforation, pekerjaan yang dilakukan untuk menambang lubang perforasi. Yang ketiga itu perforasi ulang. Yang keempat itu ada acidizing, itu memulihkan kondisi lubang formasi batuan. Yang kelima itu ada hydraulic fracturing karena metode swabbing. Swabbing itu tekanan formasi. Swabbing itu dilakukan jika fluida sudah tidak mampu mengangkat kolom fluida dalam sumur ke permukaan. Yang ketiga fishing, menggunakan alat fishing mengangkat peralatan yang tertinggal di dalam sumur. Yang ke-8 itu ada pump repair, yaitu perbaikan pompa. Terus yang kelima itu ada jenis peralatan pengangkatan buatan yang digunakan dalam tahap produksi migas. Itu ada electric submersible pump atau ESP. Ini menggunakan pompa sentrifugal yang bertingkat yang digerakkan oleh motor listrik dan dipasang jauh di dalam sumur.
Yaitu umumnya terdiri dari motor listrik, protektor, multi-stack centrifugal pump, separator gas, lain-lain. Mekanismenya perpindahan rongga-rongga yang terbentuk antara rotor dan stator saat berputar dengan arah ke atas sehingga fluida mengalir ke permukaan. Yang kedua itu gas lifting, bekerja dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi ke dalam anulus dan kemudian ke dalam tubing produksi sehingga terjadi proses areasi yang mengakibat berkurangnya kolom fluida dalam tubing. Terus itu ada tujuan utama dari sumur hidrokarbon atau yang dikenal lebih luas dengan sebutan well testing. Tujuan utamanya itu suatu pengujian sumber hidrokarbon atau yang telah dikenal luas dengan sebutan well testing adalah menentukan kemampuan satu lapisan untuk formasi untuk produksi. Terus jika hasilnya cepat itu banyak informasi, ada yang permeabilitas efektif, kerusakan atau perbaikan formasi sekeliling lubang, ada tekanan reservoir, terus bentuk radius pengurasan, terus ada keheterogenan suatu lapisan. Terus itu ada tahapan memproduksikan migas dari reservoir hingga titik terserah dari poin. Yang pertama itu dari eksplorasi ke produksi di minyak, terus ekspor. Downstream itu setelah ekspor ke industri, terus ke SPBU, udah jadi produk. Yang ke-8 itu posisi krel itu ada dealing contractor, accounting department, rig design, maintenance, drilling superintendent, terus tool passer, driller, dan lain-lain. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.